Sedangkan dari penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya sekali lagi, hidup yang pengen enak, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Sukses itu adalah attitude, akhlak, bukan yang lain-lain. Apakah kepintaran membuat orang sukses? Iya, tapi ranking kelima. Attitude, direction, cari akhirat, dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bagi yang muslim, akhirat bukan puasa, sholat, zakat saja. Malas jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah, itu juga akhirat. Mulai saat ini tidak ada kita bersedih, tidak ada kita putus asa, kita semangat lagi, bangkit kembali, optimis, dan meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya? Yang penting adalah the power of frame thinking. Kalau ada WA ini, saya share, membuat orang lain semangat bekerja, bergairah, saya share. Tapi kalau menyinggung perasaan, membuat orang itu sedih, membuat orang itu nggak enak, nggak nyaman, tidak akan saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Hati-hati loh ya, jangan sekedar nge-share. Next, bebas stres. Dekat pada Allah, hati senang, jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis, apalagi dia introvert, ada masalah ada enggak? Yang suka dipendam dan lain sebagainya. Apalagi dendam dengan seseorang. Makanya jangan sampai ada enggak enak dengan orang lain. Ada ibu-ibu tanya, aku enggak bisa memaafkan si A itu bagus, enggak tahu kesalahannya apa. Enggak apa-apa, tapi siap aja, tulangnya keropos dan pankreasmu terancam, liver dengan pankreasnya terancam. Hati-hati loh, benci sama orang yang enggak bisa. Makanya panjenengan begitu, hatinya legowo, wis kesalahanku nggak apa-apa, aku minta maaf. Itu sel menjadi membaik, keluarga zat-zatnya keluar membaik. Dan kalau mengenai organ, maka organnya akan remodeling lagi. Jantung demikian juga, kalau panjenengan nggak enak jantungnya, begitu panjenengan memaafkan sudah nggak apa-apa lah, jantungnya akan bergerak ke tengah lagi, remodeling namanya. Makanya tulang, panjangan capek-capek tulang karena benci kepada seseorang, begitu sudah, maafkan ya, aku yang salah, mohon maaf, langsung tulangnya membaik lagi, namanya remodeling lagi. Hati-hati jantung kita, bagus. Kadang-kadang di atas 50 tahun jantungnya nggak enak, entah kecapean, entah banyak pikiran, aduh jantungku kok nggak enak, harusnya kan membawa ISDN ya, isosorbidimetrat bagi yang di atas, karena serangan jantung itu mendadak ya, itu diminum, tapi nggak sempat kita bawa obat. Apa langkahnya kalau ada jantung nggak enak? Tolong batukkan. Karena batuk itu mekanisme untuk merangsang saraf parasimpatik sehingga organ jantung itu akan aktif kembali, bergerak kembali. Makanya kalau di kantor ada orang yang nggak enak, nggak usah bersedih hati, lewat di depannya terus batuk. Ya, biar dia terasa dan kita menjadi sehat. Setuju? Dan batuk itu ternyata banyak oksigen yang masuk. Jangan diem, makanya orang diem, oksigennya nggak masuk, tertekan, selnya terus ngantem, selnya lemah, akhirnya selnya muncul. Makanya jangan seperti itu. Makanya kita biasa aja. Bagaimana caranya? Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas. Dan jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita tidak ingin pujian manusia, kita ingin pujian dari Tuhan. Manusia memuji, belum tentu Tuhan memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Enak, happy, biasa aja. Semua itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change, no change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa change-nya? Mindset-nya berubah, attitude-nya berubah, action-nya juga berubah. Happy, ya. Mengeluh diganti bersyukur, kikil ganti dermawan. Selesai masalah. Ya, jadi nggak usah repot-repot dengan diri kita. Jangan perfeksionis, ya. Jangan egois. Mau minta maaf, mau memaafkan. Dan sense of humor. Harus ada joke, harus ada enak. Bekerja harus bahagia, senang. Jangan merasa tertekan dengan pekerjaan. Makanya bekerja itu hanya 3: teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Orang yang serius terus memandang sesuatu serius terus, kortisolnya naik, itu risiko mati mendadak. Makanya hati-hati, LDL itu lemah itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan.
Orang kalau mikir serius kan kelelahan. Ya, makanya kalau LDL-nya naik di atas 100, HDL-nya naik kan untuk guyon-guyon siti, HDL-nya naik di atas 50, LDL-nya turun. Tubuh ini sudah diberi mekanisme untuk keseimbangan gitu. Stres oksidatif itu kan berbahaya, makanan bisa, pekerjaan bisa, macam-macam bisa, tapi tubuh ini diberikan untuk melawan stres oksidatif itu, namanya antioksidan. Apa? Bersyukur, sabar, senyum, ya, memaafkan. Itu kekuatan luar biasa, itu self healing, itu luar biasa. Makanya kalau kita di jalan ada orang nyebrang, jangan kita duluan, stop, silahkan dia nyebrang dulu. Itu rasanya sudah bahagia. Begitu dia selesai menyebrang, kita ditambah kebahagiaannya lagi. Dan suatu saat kalau kita ada kemacetan, meski kita didulukan, persis balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua macet, kita diberi jalan sendiri. Apa? Lah balasanmu tadi kamu mendulukan orang lain. Persis. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Makanya banyak persoalan dari diri kita. Yasir kepada Tuhan, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Kalau kita suka mempersulit orang lain, maka hidup kita akan serba sulit. Setuju? Ya, nanti berubah seperti itu.